Hai Potators, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini aku menghindari cinta-cintaan dulu ya. Tapi di sini aku ingin membacakan em, seseorang sebenarnya yang ingin apa ya? Aku nggak tahu deh, entah dia em, ingin jadi seperti kamu atau ingin meniru kamu. Sebenarnya akan merugikan atau tidak, kita akan lihat ya teman-teman. Kita akan lihat untuk seseorang yang ingin menjadi sepertimu ya. Jadi ya kamu harus lihat juga circle kamu apakah sehat atau tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang menirunya positif nggak apa-apa. Tapi kalau menirunya nanti udah sama ngeplek itu nggak enak gitu ya. Kita akan lihat siapakah di sekitar kamu yang ingin menjadi dirimu, yang ingin menjadi dirimu, yang ingin seperti kamu. Oke, kita akan lihat di sini. Siapakah dia? Seseorang di sana, mau pria, mau wanita, yang kayak ada rasa pengen nih, kayak kamu. Ten of Wands. Dia ngelihat kamu itu seperti kayak hambatan besar. Seseorang ini yang aku lihat dia itu nggak punya ide orisinil ya teman-teman, nggak punya ide orisinil. Ten of Pentacles. Aku melihat yang ingin jadi seperti kamu itu dia capability-nya sebenarnya nggak sampai. Tapi dengan dia meniru kamu, ya dia tuh nggak punya ide teman-teman. Dia tuh lack of idea. Tetapi dia tuh pengen kayak misalnya nih kamu ada usaha apa, dia pengen sama-sama untung besar gitu. Dan aku ngelihat ini kamu pernah kenal atau masih dalam circle kamu. Kembali lagi ke cuan ya teman-teman. Aku ngelihatnya. Jadi persaingan kalian aku bisa lihat ini persaingannya seperti uang ya, uang terus ya kepopuleran, kestabilan di sini aku lihatnya seperti itu. Dia melihat kamu tuh seperti saingan berat. Seperti saingan berat, tetapi dia tuh nggak punya ide bagaimana bisa ngalahin kamu. Jadinya ya udah copycat aja. Ya, kita akan lihat di sini teman-teman. Aku ngelihat kamu sama dia ya untuk tinggalnya itu nggak begitu dekat. Ini bahaya. Aku bisa bilang waspada. Karena orang ini itu apa ya, berhati ular ya teman-teman. Aku ngelihatnya berhati ular, tapi kayak diselemuti kayak kebaikan. Kenapa? Karena di sini dia ini kan memang lokasinya itu dia nggak bisa memantau kamu langsung. Dalam arti mungkin dia tidak di circle kamu atau dia agak jauh tinggalnya di luar kota. Kemudian hati-hati, dia selalu gosipin kamu di sini. Dia gosipin kamu, ngomongin sesuatu tentang kamu. Ini itu udah aja kayak jadi hiburan buat dia. Jadi kalau misalnya kayak gini, gue nggak ada kerjaan nih, yuk kita gosip siapa yuk kita gosipin. Nah, gosip ini adalah gosipin kamu, ngomongin kejelekan kamu, ya kan? Nah, di sini ini bahaya teman-teman. Mungkin kamu tidak satu circle sama dia dan mungkin kamu jauh sama dia sebenarnya. Tapi ini bahaya banget, ya. Kenapa sih sebetulnya? Apa sih yang dia mau dari kamu ini?
Dia pengen kamu di sini stuck. Dia pengen kamu di sini itu susah, ya. Kamu di sini belajar gitu, belajar pelan-pelan. Ini ada orang yang sepertinya ingin memberikan kamu sebuah pelajaran sih, teman-teman. Wah, merinding aku ini. Aku nggak bacain diriku ya, cuman kayaknya saya nggak tahu, ini bisa aja ada unsur magicnya sedikit ya. Dia kayak mengafirmasi supaya kamu itu kayak stuck, berputar di situ-situ saja. Bahaya, ya. Kenapa sih dia itu benci atau dia tidak suka dengan kamu? Kenapa dia ada perasaan cemburu seperti ini? Cemburu yang besar. Oh, ternyata sudah lama. Kemudian di sini karena ini dia udah lama ya. Dia itu kayak merasa melihat kamu tuh stabil, kamu punya progres yang besar. Ya, kamu punya progres yang besar. Dan di sini kamu itu lepas dari namanya satu masalah yang besar sehingga sekarang menjadi stabil. Ibaratnya kamu dari yang zero sampai ada something gitu loh. Dan di sini ada kecemburuan ya. Ini bisa aja berupa karir ya teman-teman, dari karir kamu, kemudian dari saingan, pekerjaan atau apapun itu. Aku ngelihatnya ini bahaya banget, makanya aku akan coba untuk membuka dari kartu ini ya. Sebentar, agak sedikit tricky but it's okay. Aku ngerasanya gini teman-teman, ada ininya ya, ada yang harus kamu waspadai sebetulnya. Ada yang harus kamu waspadai di sini. Siapakah dia? Ini sama loh, cambuk loh. Memaksakan diri. Seseorang yang pengen kayak memaksakan diri, punya ambisi yang besar. Ada kartu king. Dia energinya maskulin ya, mau laki-laki mau perempuan energinya maskulin. Dan dia tuh merasa kayak berputar-putar aja, tidak beruntung dalam mencapai satu ambisi, keinginan itu kayak apa ya, nggak ada inovasi gitu loh. Sehingga dia ketika melihat kamu ya, kayak melihat kamu gitu, aku ngelihatnya ada rasa jealous. Kok dia bisa sih seperti itu? Apa sih yang dilakukan? Halah gitu-gitu aja, halah gini. Nah, aku tuh kayak dengarnya gitu ya. Lagi-lagi dia tidak bisa mendapatkan kestabilan di sini ya. Dia tuh punya energi maskulin, walaupun dia perempuan, dia punya energi maskulin. Kalau ngomong itu keras ya, atau punya keinginan keras. Realization. Dia di sini itu berusaha untuk kayak pengen pengen orang-orang lihat progres dia, perjuangan dia, pertumbuhan dia, dan lain-lain. Dia tuh kayak mengejar mengejar prosperity. Dia mulai dari hal-hal yang pengen memamerkan kalau dia tuh takjub kalau dia sekarang itu punya power. Tujuannya itu sih teman-teman. Namun apakah berhasil? Kita akan lihat ya. Karena orang ini itu nggak suka sama kamu. Dia berharap bisa jadi seperti kayak kamu, tapi nggak diutarakan. Ada kartu king, ada kartu queen, obscurity,
Saya melihat dia ini kayak dikontrol ya. Dia bisa perempuan atau laki-laki, tapi sepertinya dia ini dikontrol. Dikontrol nih, ada king queen, berarti kurang lebih ada 1 atau 2 orang yang mengontrol orang ini. Ada obscurity dan ada preference. Ya, cuman menjadikan dia apa ya? Obscurity itu seperti dia kayak ngeliat ini ngeblur gitu loh, ngeblur, dan akhirnya tuh kayak menunggu apalagi nih yang aku harus lakukan. Jadi dia ini nggak cuman sendiri ya teman-teman, ada nih sepasang kayak queen and queen, king and queen, entah laki-laki entah wanita, bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Dan di sini itu makin kayak membuat dia itu sesat sih, saya nggak tahu, tapi kayak ngebuat makin blurry, everything so blurry ya. Dan aku ngelihatnya di sini itu dia itu kayak apa ya, kayak pengen kayak, nah ini bahaya nih, ambisi sih teman-teman. Jadi dia tuh kayak ada panutannya, yang dimana panutannya sebenarnya itu blur gitu loh, mau dibawa kemana. Jadi dia itu kayak cerita ke seseorang, mungkin seseorang itu punya ilmu yang lebih atau gimana, tapi blurry gitu loh, blur. Dan dia itu terus memupuk ambisinya supaya apa ya, egonya itu terus jalan ya. Jadi agak sesat sih sebenarnya, yang ngasih dia nasihat pokoknya agak sesat di sini. Serem ini, 2 cowok cewek, beware, fortune, dan dead end. Nah, sepertinya ya teman-teman ini kayak dimanfaatin aja sih ya. Dia tuh pokoknya gini loh, pengen kamu itu ya entah gimana. Ini ada warning sedikit sih ya. Walaupun semuanya rezeki itu diatur sama Tuhan, tetapi di sini dia itu apa ya? Ya kita sebagai umat Tuhan itu harus berlapang dada. Nggak semua orang itu bisa suka sama kita, oke? Dan aku ngelihat apa yang dia kejar nantinya ke belakang itu akan dead end. Dia akan menjadi seseorang yang memang buntu. Ya, ini hati-hati loh. Serem ini anak. Kamu hati-hati, ini ada orang yang gak suka sama kamu dan dia bersekutu lah, berkomplot. Kita lihat ciri-cirinya ya, ciri-ciri singkatnya aja. Dari sifatnya kan udah kelihatan ambisi dan lain-lain ya. Dia tuh cuman followers sebetulnya. Dia tuh lemah, hanya followers gitu sebetulnya ya. Dia tuh bukan ini kuat, dia adalah seorang wanita. Tapi sifatnya bisa maskulin ya, hati-hati. Dan orangnya itu pikirannya itu jelek terus, stres terus, ya. Di sini dia tuh selalu kayak apa ya? Kalau misalnya berteman, teman-teman ya, dia tuh akan seakan-akan jadi teman kamu. Tetapi ketika kamu bahagia atau kamu ada pencapaian, nggak akan suka. Saya nggak tahu kenapa. Kalau kamu ada pencapaian, ini adalah tipe-tipe orang yang suka. Udah jelas-jelas ini sih. Dia kayak ngerasa ancaman sih. Tuh, ya kan? Pikirannya tuh jelek gitu loh. Jadi seakan-akan dia tuh tampilannya aja bagus. Dia kalau ngomong ya itu seakan-akan baik, tapi sebetulnya enggak. Dan ini hati-hati, ini adalah seorang wanita, kuat wanita, energinya itu ya. Tapi dia punya sisi maskulin ya. Ini kuat sih, aku baca wanita, saya nggak tahu ya, tapi dia itu seakan-akan kayak setia kawan sama kamu, tetapi dalam pikirannya dia tuh stres, nggak suka
kalau kamu di sini bahagia. Yang dia inginkan adalah kamu tidak shining dan kamu mendapati jalan buntu. Itu teman-teman, kamu harus waspada. Hati-hati berteman, hati-hati bergaul. Aku bukannya kayak nakut-nakutin kamu ya, tapi di sini aku tiba-tiba terpanggil hari ini untuk membacakan seseorang yang ingin jadi seperti kamu. Namun gagal sih. V A M Y D O Z G C. Nih, kamu lihat siapakah musuh dalam selimut kamu? Ya, ini kuat. Tapi kalau misalnya namanya memang nggak ada di sini, nggak apa-apa. Kamu silahkan rasakan sendiri. Apakah ceritanya betul? Kalau ceritanya betul, ya sudah. Ini bisa nama panjang, bisa nama panggilan. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Apa yang harus kamu lakukan? Sorry, aku agak lupa. Agak blurry ya. Apa yang harus kamu lakukan? Aku nggak pernah shuffle loh kartu ini karena takut aus ya. Jadi aku ngambil gini aja. Karena udah nggak produksi lagi teman-teman. Tuh. Kepribadian yang murni. Ya, kalau orang itu punya jiwa yang murni, ya kamu lihat dari cara dia bicaranya. Kamu bisa nebak dia nih suka, dia ini benci kayak ditahan dari intonasi, nada bicara, dan lain-lain. Dia mau ngalah apa enggak? Dia mau dengerin kamu apa enggak? Pokoknya gini, kalau kamu bersirkel dengan mereka, harus hati-hati. Bijaksana dan hati-hati. Tapi kalau misalnya memang kamu bisa menjauhi circle-circle atau teman kamu yang seperti ini, lebih baik jauhi. Ini bahaya banget. Karena dia tuh ngomongin kamu juga. Jadi hati-hati. Pasti ngomongin kejelekan kamu. Bahkan sampai dengan saat ini energinya yang kurasakan. Ini nama-namanya ya. Nama-nama pembenci diri kamu lah. Ya, tapi di sini aku akan kasih judulnya. Siapa yang ingin menjatuhkan kamu? Siapa yang ingin menjadi peniru kamu? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you and see you. I love you. Bye-bye.